Cantik dan karismatik, itulah kesan orang-orang yang mengenal Jacqueline Sue Jones atau lebih dikenal sebagai Jackie Jones, mantan ratu kecantikan kota Nixa, Missouri. Jackie adalah pemenang Saturday Festival tahun 1983. Saturday adalah festival budaya tahunan di Nixa yang sudah diadakan sejak tahun 1957. Kala itu dia berusia 20 tahun dan bekerja di sebuah kafe di kotanya. Malam hari di tanggal 17 Juni 1985, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Jackie pulang mengendarai mobilnya. Pagi hari tanggal 18 Juni 1985, seorang sopir jasa pengiriman melihat sebuah mobil Chevrolet Camaro berwarna hitam terparkir di pinggir jalan US 160. Sang sopir yang mengenali bahwa mobil itu adalah milik Jackie Jones kemudian menelpon bos Jackie. Saat sang bos datang, dia memeriksa keadaan mobil Jackie. Saat diperiksa, si bos mendapati bahwa mobil dalam keadaan menyala, pintu sedikit terbuka, tampak ada tas dan baju di dalam dan juga ada bercak seperti darah. Meyakini ada yang tidak beres, bos Jackie menelpon 911. Polisi Tom Martin yang datang memeriksa menemukan celana jeans berdarah, bra, kemeja, dan celana dalam. Saat bagasi dibuka, Martin menemukan dongkrak berlumuran darah dengan beberapa helai rambut yang menempel. Polisi mengerahkan pencarian besar-besaran. Hilangnya Jackie Jones, sang mantan ratu kecantikan, menggembarkan kota Nixa. 4 hari setelah Jackie dinyatakan hilang, tepatnya tanggal 22 Juni 1985, 2 orang yang sedang memancing di Danau Springfield dikagetkan dengan sesosok mayat tanpa busana yang mengambang. Setelah didekati, ternyata mayat tersebut berjenis kelamin perempuan. Dan hasil identifikasi polisi mengatakan bahwa mayat itu adalah Jackie Jones. Hasil otopsi mengatakan bahwa Jackie mengalami cedera kepala yang sangat parah akibat hantaman benda tumpul yang sesuai dengan penemuan dongkrak berlumuran darah di bagasi mobilnya. Sekujur tubuh Jackie dipenuhi dengan memar, terutama di ruas jari-jarinya yang menunjukkan bahwa Jackie telah melakukan perlawanan yang hebat saat diserang. Hasil otopsi yang lebih mengejutkan menunjukkan bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap Jackie. Hal ini karena terdapat cairan sperma pada kemaluan korban. Jackie diduga sudah meninggal dunia sebelum ditenggelamkan ke danau. Polisi pertama kali menginterogasi pacar Jackie yaitu Cody Wright. Namun akhirnya pria itu dibebaskan dari daftar calon tersangka karena tidak ada bukti yang mengarah padanya. Penyelidikan pun kemudian difokuskan ke kafe tempat Jackie bekerja. Rekan Jackie, Diana Spencer, mengatakan bahwa beberapa hari sebelum kejadian, Jackie pernah mengatakan bahwa dia merasa sedang dibuntuti seseorang. Di kafe memang ada seseorang yang terobsesi dengan Jackie, bahkan pernah memberikan hadiah untuk Jackie. Tapi orang tersebut punya alibi yang kuat, yaitu saat kejadian dia sedang ada di penjara. Polisi juga menemukan struk belanja di 7-Eleven di mobil Jackie. Kasir 7-Eleven mengkonfirmasi bahwa Jackie memang mampir ke toko tersebut untuk membeli hairspray dan rokok antara pukul 10.30 sampai dengan 11 malam pada 17 Juni 1985. Itulah kali terakhir Jackie terlihat dalam keadaan hidup. Titik terang mulai terlihat saat polisi menerima telepon bahwa seseorang telah melihat sebuah truk mencurigakan terparkir di bahu jalan US 160 pada pukul 7 di malam kejadian. Dan truk itu masih terlihat saat dia melewati jalan itu lagi antara pukul 10 sampai 10.15 malam. Penelpon juga meyakini bahwa truk tersebut adalah milik Gerald Carnahan atau Gary. Gary adalah pria berusia 28 tahun yang merupakan anak dari keluarga kaya dan terpandang di kota itu.
Saat diperiksa, Gary beralibi bahwa pada saat kejadian dia sedang makan malam bersama anak tirinya, Sarah Collins. Saat dikonfirmasi, Sarah mengatakan benar bahwa dia makan malam bersama ayahnya. Sarah berkata bahwa dia dan ayahnya makan malam berdua karena ibunya sedang di luar kota. Dia mengantar pulang ayahnya dan kemudian pergi lagi selama kurang lebih 45 menit. Dan saat dia kembali sekitar pukul 9.30 malam, ayahnya ada di rumah. Kemudian dia tertidur sekitar pukul 11 malam. Setelah itu dia tidak tahu apa yang ayahnya lakukan. Meskipun penyidik mencurigai kesaksian Collins, tapi tanpa bukti yang kuat mereka tidak bisa menyeret Carnahan ke pengadilan. Selama 25 tahun, kasus kematian Jackie masih terus menjadi misteri. Hal ini sangat menyiksa keluarga Jones. Menurut Jenny, adik Jackie, kematian Jackie sangat berpengaruh besar terhadap keluarganya. Terlebih orang yang diduga kuat sebagai pelaku masih bebas berkeliaran. Sang ibu Shirley meninggal dunia karena kanker 3 tahun setelah kematian Jackie. Ayahnya Les Jones sangat berharap pembunuh Jackie akan bisa ditangkap. Sosok Jackie memang sangat dicintai oleh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hal ini bisa dilihat dari ucapan ulang tahun yang masih terus mengalir hingga saat ini, di saat Jackie sudah 37 tahun meninggal dunia. Saat teknologi tes DNA mulai berkembang, pada tahun 2007, polisi Missouri Daniel Nash membuka kembali kasus ini dengan mengirim sampel cairan sperma yang ditemukan di tubuh Jackie ke lab untuk dilakukan profiling DNA. Setelah diperoleh profil DNA, orang pertama yang dilakukan tes adalah Cody Wright, pacar Jackie. Maret 2007, hasil DNA Cody keluar dan hasilnya tidak cocok. Nash kemudian secara resmi mengajukan kasus ini untuk dibuka kembali dan meminta surat izin untuk mendapatkan akses agar bisa meminta sampel tubuh Gary. Meskipun pernah dihukum pada tahun 1993 karena kasus penculikan gadis berusia 18 tahun di Springfield, namun profil DNA Gary belum bisa ditemukan di bank data DNA seperti Cody's. Akhirnya sampel DNA Gary didapatkan dan hasilnya cocok. Meskipun bukti DNA sudah ditemukan sejak Agustus 2007, namun persidangan Gerald Carnahan baru bisa digelar September 2010. Pengacara Gary mengajukan penundaan dan jaksa Daryl Moore yang menangani kasus ini menyetujui. Persidangan kasus ini dipindahkan ke wilayah St. Louis karena gencarnya peliputan media dan untuk menghindari juri yang memihak mengingat Carnahan adalah keluarga yang terpandang. Persidangan berjalan alot karena masing-masing kubu melakukan perlawanan yang sengit. Pengacara Gary yang dipimpin oleh Dee Wempler terus melakukan pembelaan untuk mematahkan bukti dan saksi yang diajukan oleh jaksa Daryl Moore. Berikut adalah beberapa saksi penting yang diajukan selama persidangan. Saksi pertama adalah Eileen Woolard. Pria ini adalah mantan karyawan Springfield Aluminium yang merupakan perusahaan milik ayah Gary. Woolard bersaksi bahwa pada malam kejadian dia melihat truk Gary terparkir di jalan US 160 pada pukul 7 malam dan masih terparkir saat dia melewati jalan itu lagi antara pukul 10 sampai 10.15 malam. Namun kesaksian Woolard dibantah oleh pengacara Gary dengan mengatakan bahwa Woolard adalah seorang pemabuk yang sudah 7 kali melakukan kebohongan di tahun 80. Mantan istri Woolard juga pernah mengatakan bahwa Woolard sangat berambisi untuk menjebloskan Gary ke penjara. Saksi berikutnya adalah Wade Pierce. Saksi ini memberikan keterangan bahwa mantan istrinya pernah menyuruhnya untuk menghubungi polisi
dan mengatakan bahwa dia pernah melihat mobil Gary terparkir di sekitar 7-Eleven pada malam kejadian. Kesaksian ini dipatahkan oleh kuasa hukum Gary dengan mengatakan saksi seharusnya mengatakan apa yang dia lihat dengan mata kepala sendiri, bukan dengan apa yang dilihat oleh orang lain. Saksi lainnya adalah Kenny Carnahan. Dia adalah kakak dari Gary. Saat kejadian, dia sedang dalam perjalanan menuju Branson dan pada malam hari sekitar pukul 11.15 sampai dengan tengah malam. Dia melihat truk yang dia yakini adalah milik Gary Carnahan. Kenny berpikir mungkin truk itu rusak. Meskipun sebenarnya Gary sudah meminta Kenny untuk tidak mengatakan apa yang dilihatnya ke penyidik, dan pengacara Wempler juga sudah berusaha mengintimidasi Kenny agar tidak yakin dengan apa yang dilihatnya. Namun Daryl Moore berhasil memancing Kenny untuk mengatakan bahwa dia yakin itu adalah truk Gary. Saksi lainnya adalah Sarah Collin. Dia adalah putri tiri Gary yang memberi kesaksian bahwa pada malam kejadian itu dia pergi makan malam bersama ayahnya. Kesaksiannya sama seperti yang ia pernah berikan di tahun 1985. Hanya saja saat Daryl Moore bertanya, "Apa mungkin ayahmu pergi saat kamu tertidur?" Dia menjawab, "Benar." Jason Wyckoff. Dia adalah seorang ahli analis DNA dari Laboratorium Kriminologi Kepolisian Missouri. Wyckoff menjelaskan bahwa pada tahun 2007, dia menguji sampel DNA yang diambil dari darah dan rambut yang menempel pada dongkrak mobil Jackie, dan juga dari cairan sperma yang ditemukan pada tubuh Jackie. Pada Agustus 2007, dia juga menguji sampel DNA Carnahan dan cocok dengan profiling DNA sperma yang ditemukan. Pengacara Carnahan membantah dengan mengatakan mereka pernah mendengar bahwa sampel rambut yang ditemukan hilang saat penyimpanan, dan juga menyaksikan apakah mungkin sampel sperma masih bisa bertahan di tubuh korban saat ditemukan. Dengan yakin Wyckoff mengatakan sampel yang dia terima lengkap, dan cairan sperma masih bisa bertahan antara 3-4 hari di tubuh korban, dan jasad Jackie ditemukan tepat 4 hari setelah pemerkosaan terjadi. Akhirnya persidangan menetapkan Gary bersalah dan bertanggung jawab atas pembunuhan tingkat pertama dan divonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Setelah 10 tahun menjalani masa hukumannya, pada tahun 2020 melalui pengadilan Missouri, pengacara Gary mengajukan pengadilan ulang untuk kasusnya dengan alasan kuasa hukumnya saat itu keliru tidak memanggil saksi-saksi yang tepat dan keliru dalam membantah bukti DNA. Namun Hakim Wilayah St. Louis Michael Jamison menolak upaya Gary. Keputusan pengadilan sudah tetap, tegasnya. Meskipun sampai dengan vonis, Gary tidak mengakui perbuatannya sehingga kejadian sebenarnya yang menimpa Jackie masih tetap misteri dan terus menyisakan pertanyaan bagi keluarganya. Namun tertangkapnya pelaku adalah hal yang paling dinantikan oleh Les Jones selama sisa hidupnya. Perjuangannya selama 25 tahun untuk mendapatkan keadilan buat putrinya tuntas sudah. 3 tahun setelah vonis, tepatnya 4 Januari 2013, pria itu menghembuskan nafas terakhirnya di usia 86 tahun. Jackie Jones, ratu kecantikan Nixa yang nasibnya tak secantik parasnya, kini telah beristirahat dalam keabadian diapit ayah dan ibu yang sangat mencintainya. Kenangan tentangnya akan selalu terpatri indah di hati sanubari adik dan sahabat-sahabatnya. Kisah tentang Jackie diabadikan dalam sebuah buku berjudul Murder on a Lonely Road oleh penulis bernama George Pawlowski dan Beth Hainsdorfer. Terima kasih telah menyimak ceritaku, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Jika kamu suka dengan ceritaku ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share.